Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pembayomi dari UT Jakarta dengan NIM 05315461. Saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk tugasnya di sini adalah melanjutkan dari tugas 2, dimana untuk tugas 2 itu kemarin diperintahkan atau diinstruksikan untuk membuat Vue.js, dan untuk tugas 3 ini diinstruksikannya untuk merefaktor atau memigrasikan Vue.js-nya menjadi Vue komponen dan template. Nah, ini adalah untuk struktur yang disarankannya dan beberapa instruksinya di sini. Baik, langsung saja. Oke, jadi di sini saya punya file inti ada di tugas 3, lalu ada folder ini Sita Vue main, lalu dalamnya ada beberapa folder lagi dan beberapa file. Yang pertama ada VS Code di sini, isinya adalah JSON, ekstensi dari JSON. Lalu ada node modules. Node modules ini isinya adalah berbagai dependensi dari Vue, ya, agar file yang berekstensi Vue semua bisa dibaca. Lalu ada source di sini. Source terdiri dari beberapa folder lagi dan juga ada dua buah file, ada app.vue dan main.js di sini. Pertama kita ke aset. Di aset ini ada CSS dan image. Lalu di komponen ada hello world.vue, mynavbar.vue, the welcome.vue dan welcome item.vue. Oke, hello world ini isinya adalah untuk greetings, ya. Lalu navbar ini isinya adalah kode untuk tombol navigasi yang nantinya ada di tampilan webnya. Untuk yang the welcome ini isinya adalah beberapa komponen dari Vue untuk menjalankan programnya, dan welcome ini isinya adalah untuk beberapa komponen lainnya. Lalu di folder JSON kita punya dua buah file dengan ekstensi JSON, dimana data bahan ajar JSON di sini adalah data yang sudah disediakan pada tugas, yang isinya adalah list UPBJJ, kategori, pengiriman list, paket, stok, dan tracking. Lalu untuk user.json di sini adalah nama orang-orang yang sudah dimasukkan ke database dummy. Lalu di sini ada router. Di dalam router ada index.js. Sini isinya adalah untuk path, ya, untuk reference. Jadi dia
isinya adalah untuk membuat rute, membuat jalur yang meredirect dari login ke dashboard, lalu dashboard ke stock, ke tracking dan sebagainya, seperti itu. Lalu views, untuk views di sini adalah untuk tampilannya. Di sini ada dashboard yang pertama. Sini ada pertama adalah navbarnya dulu, lalu yang kedua ada dia akan memunculkan nama user yang sudah diketik di login, lalu ada greeting di sini, greeting sesuai dengan waktu lokal. Lalu ini untuk untuk yang loginnya ya, yang loginnya sebenarnya ini cukup mirip dengan JS ya, cuma di sini dia itu sudah terdiri dari komplit dari HTML-nya ada, JS-nya ada, dan CSS-nya juga sudah termasuk di sini. Jadi untuk view itu isinya bisa tiga-tiganya. Kayak yang di stok juga sama seperti itu ya. Jadi ada HTML untuk menu stoknya, ada JS atau logic untuk di menu stoknya, lalu ada untuk CSS di menu stoknya juga untuk tampilan, memperkaya tampilan di tracking juga seperti itu. Ini ada JS config JSON-nya, lalu ini package log-nya. Ini adalah package JSON-nya untuk diinstal tadi ya. Jadi dia masuk ke node modules di sini. Semua dependensinya. Oke, kalau begitu kita coba masuk ke website-nya. Oke, sebelumnya ini untuk path-nya di terminal ini masih salah ya, jadi dia masuknya ke tugas 3 ini, sedangkan untuk package JSON, package view-nya itu ada di FE Sita, jadi harus kita pindahin dulu. Nah, kalau sudah pindah kita tinggal npm run dev. Oke, sudah didapat. Nah, jadi tampilannya seperti ini kalau mau untuk merun websitenya. Lalu kita bisa ke lokal ini dengan klik Ctrl lalu klik tombol kiri dari mouse, maka akan masuk ke websitenya. Lalu kita coba untuk login ya. Sini coba kita login menggunakan data yang sudah ada di sini, user boleh. Kita pakai admin, coba admin. Oke, login berhasil. Jadi untuk tampilan websitenya sebenarnya sama persis, cara kerja websitenya juga sama persis kayak di tugas 2 ya, cuma beda di backgroundnya aja sih, beda di jatuhnya, beda di balik layarnya itu seperti apa. Cuma kalau untuk tampilan, fungsi semua itu sama kayak di tugas 2. Misalkan ini di informasi bahan ajar ada filter, ada buat meriset, lalu ini untuk kategori juga baru bisa diklik kalau kita udah pilih UP BJJ nya, nah baru bisa. Lalu urutkan berdasarkannya juga sama. Untuk riset lalu tampilkan stok, nah ini bisa juga. Lalu bisa juga masih tambahin bahan ajar baru juga bisa. Misalkan kita random aja kategorinya syaratnya tadi
tuh harganya misalkan 50.000, jumlahnya karena jumlahnya di sini untuk aman itu minimal 10 ya. 10 catatan kita boleh tidak usah. Sebenarnya catatan ini bisa juga kita pakai beberapa instruksi ya, misalkan kayak H3 untuk header atau misalkan I untuk italic ya, jadi miring. Kita coba italic aja untuk salah satu contoh. Jadi seperti di HTML cara penulisannya ya. Oke, coba sudah ditambahin di sini ya, lalu aman, dan kita bisa dilihat kalau stok cukup. Nah, stok cukupnya ini miring ya, dia italic ya, jadi seperti itu. Jadi masih bisa diedit juga ya, misalkan ini ganti jadi bold. Nanti jadi bold nih, atau misalkan bisa juga diganti jadi underline mungkin. Coba mau apa enggak dia underline, mau juga bisa jadi underline ya. Jadi seperti itu. Untuk fungsi hapus juga masih bisa sama ya. Dan untuk di tracking pengiriman juga sama, dia auto increment. Jadi untuk nomor DO nya itu nomor DO nya otomatis dan auto increment, jadi bertambah otomatis. Karena ini ini di awal programnya memang sudah dibuatnya, sudah ada yang pesan nih satu nomor DO 01, makanya di sini mulainya dari DO 02. Misalkan kita masukin DO baru, nah ini sudah ada detailnya semua. Tambah DO baru, nanti akan dia reset lagi jadi DO 003 di 1, 2, 3. Oke, jadi untuk tampilan website bisa dibilang sama persis dengan tugas 2. Tampilan website dan cara kerja website sama, cuma yang berbeda adalah proses dibaliknya, proses pengkodean bisa dibilang. Mungkin sekian untuk tugas 2. Dan untuk file codingannya saya tidak tahu ya bisa di-upload di e-learning atau tidak, karena ini cukup besar ya. Setelah saya ubah jadi RAR itu size-nya masih 20 MB. Jadi nanti akan saya coba untuk kirim, kalau bisa akan saya lampirkan juga. Namun jika tidak bisa, mohon maaf, mungkin yang saya lampirkan di tugas hanya video ini saja. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.